Bapak tadi ada mengatakan bahwa kalau agamanya non-Muslim itu mengajukan perkara perceraiannya bisa dilakukan di pengadilan negeri. Kalau para pihaknya itu beragama Islam mengajukan perkara perceraiannya di pengadilan agama. Bagaimana Pak? Kita kan tahu sendiri bahwa di Indonesia juga ada perkawinan yang memang berbeda agama nih Pak. Ada yang Muslim dengan non-Muslim. Kira-kira ketika keduanya memutuskan untuk bercerai itu mengajukannya di mana Pak? Di pengadilan agama atau di pengadilan negeri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peradilan, berjumpa lagi dengan saya Kiki di acara Pas Talk, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Sahabat peradilan, di episode kali ini saya berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sukamara. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Kiki. Bapak Adip Fuadi SHI ya Pak ya. Siap. Sehat hari ini kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Baik, hari ini Bapak Adip ini akan banyak membagikan informasi tentunya terkait dengan pendaftaran perkara di pengadilan. Iya, Pengadilan agama ya Pak khususnya Pak ya. Baik Pak, ketika banyak orang mendengar atau mengetahui pengadilan agama, pasti orang itu image-nya langsung atau opininya itu langsung berpikiran, oh pengadilan itu suatu instansi yang memang melayani perkara-perkara yang berkaitan dengan perceraian Pak pastinya Pak. Padahal banyak juga yang sudah mengetahui Pak di luar sana bahwa di pengadilan agama itu bukan hanya menangani perkara tentang perceraian. Boleh Bapak dibagikan informasinya kepada sahabat peradilan, apa aja sih Pak kira-kira perkara yang ada di pengadilan? Iya. Biasanya kan kalau masyarakat umum khususnya mengenal pengadilan itu pasti hubungannya sama cerai. Padahal di dalam kita pengadilan kita bukan saja untuk menangani perkara perceraian. Ada banyak perkara yang kita tangani, tapi khususnya ini untuk orang yang beragama Islam dulu. Garis besarnya Islamnya itu, karena kan kalau misalkan perceraian pun kalau misalkan non Muslim itu nanti di pengadilan negeri. Oh beda lagi ya Pak? Beda lagi ya. Tapi kita itu nanti dilihat dari asal misalkan nikahnya secara Islam, nanti kita ngajukannya di pengadilan agama. Terlepas dari yang tadi, pengadilan agama sebenarnya bukan saja untuk mengurusi perkawinan. Di sana juga ada kayak ekonomi syariah, kewarisan, wasiat, ada wakaf juga. Tapi lebih masyarakat umum itu lebih taunya cerai. Cerai ya. Karena ada sebagian besar kan perkara kita khususnya yang di pengadilan agama ini pun ya emang kayak perceraian, kayak isbat nikah, pengesahan nikah, maupun dispensasi. Mungkin secara yang lebih umumnya yang seperti itu. Terlepas nanti ada yang kayak itu tadi ekonomi syariah ataupun yang lainnya kita tetap tanya, tapi untuk khusus Pengadilan Agama Sukamara lebih saat ini kebanyakan masalah perkawinan, mungkin seperti itu. Baik. Bapak tadi ada mengatakan bahwa kalau agamanya non-Muslim itu mengajukan perkara perceraiannya bisa dilakukan di pengadilan negeri. Kalau para pihaknya itu beragama Islam mengajukan perkara perceraiannya di pengadilan agama. Bagaimana Pak? Kita kan tahu sendiri bahwa di Indonesia juga ada perkawinan yang memang berbeda agama nih Pak. Ada yang Muslim dengan non-Muslim. Kira-kira ketika keduanya memutuskan untuk bercerai itu mengajukannya di mana Pak? Di pengadilan agama atau di pengadilan negeri? Kalau misal kita kan terutama di Indonesia secara umum kan nggak mungkin perkawinan percampuran itu kan mungkin saat ini, kemarin kan juga ada yang diajukan ke usulan uji perkawinan beda agama kan juga kita bukan hal yang lumrah di Indonesia. Tapi kalau misalkan hukum asalnya dulu, misalkan orang itu
asal mulanya nikahnya Islam misalkan, dia kan pasti ada buku nikah tuh. Baik. Tapi nanti pada akhirnya misalkan dia mau bercerai, tapi yang salah satu suami lah, misalkan salah satu pihak nanti beragama beda agama, misalkan pindah agama, itu nanti ngajukannya ke pengadilan agama karena asalnya dia punya buku nikah. Nah, begitu. seperti itu juga kalau misalkan nanti sebaliknya. Jadi kita lihat asal mula pernikahannya. Kalau misalkan dia nikahnya secara Islam, meskipun nanti misalkan penggugatnya Islam tapi tergugatnya agamanya lain, tetap diajukannya ke pengadilan agama karena alat buktinya itu yang si buku nikahnya itu. Oh begitu ya Pak ya. Baik. Kemudian Pak terkait dengan perkara yang memang dilayani nih Pak di pengadilan agama. Kira-kira perkara yang paling banyak masuk di pengadilan agama Sukamara khususnya Pak, perkara apa aja Pak selama ini? Sejauh ini kalau perkara untuk di pengadilan agama Sukamara yang cerai gugat, cerai gugat itu yang mengajukannya pihak istri, kemudian cerai talak dari pihak suami, pengesahan nikah atau isbat nikah, dispensasi nikah yang kurang umur untuk mengajukan pernikahan, mungkin ada harta bersama tapi mungkin cuma ya sekitaran 5 itulah yang lebih banyak. Tapi untuk saat ini secara data emang banyak cerai gugat dari pihak istri perempuan yang ngajukan ya perempuan. Baik Pak. Kemudian untuk pengadilan agama Sukamara ini Pak, wilayah hukumnya mencakup wilayah mana aja nih Pak? Untuk wilayah hukum yurisdiksi pengadilan agama Sukamara, kita melingkupi satu kabupaten. Jadi kita kan di pengadilan agama Sukamara, Kabupaten Sukamara, ada 5 kecamatan, Kecamatan Sukamara, Kecamatan Pantai Lunci, Kecamatan Jelai, Kecamatan Baleriam sama Permata Kecubung. Tapi untuk kan perceraian itu kan diajukan di tempat tinggal istri ya, di tempat tinggal istri. Jadi ini ibaratnya istri itu diistimewakan. Jadi misalkan ada pihak laki-laki, misalkan suaminya mau mengajukan cerai talak, itu nanti misalkan di luar daerah nih, misalkan di Sampit atau di mana, dia nanti ngajukannya di pengadilan agama Sukamara karena yang si istrinya berdomisili di sini, di Sukamara. Ibaratnya diistimewakan lah untuk yang istrinya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga misalkan mengajukan perkara cerai talak, tapi misalkan dia suami yang ngajukan suami, tapi istrinya sudah tidak berada di wilayah Sukamara lagi, misalnya, apakah bisa seperti itu? Tentu saja bisa. Tapi dengan ada beberapa alasan lah, misalkan dia kan pernah tinggal di Sukamara, tapi nanti istrinya misalkan meninggalkan atau nusus, itu bisa diajukan di Sukamara karena terkait dia selama berumah tangganya di mana dulu dan alasan si istri perginya tuh karena apa? Karena kan bisa aja kan misalkan istrinya pergi tapi tidak mau pulang lagi, nanti kan ya bisa kita ajukan di sini dengan ada alasan-alasan tertentu seperti itu. Pak, ya. Baik. Kemudian Pak dari seluruh kecamatan yang memang ada di Sukamara tadi Pak, kira-kira yang paling banyak mengajukan perkara di Pengadilan Agama Sukamara dari kecamatan mana Pak? Kecamatan Sukamara sih. Kecamatan Sukamara. Karena mungkin secara jumlah penduduk mungkin terkumpul ya? Di Sukamara mungkin lah. Kalau misalkan kayak daerah lain kan karena mungkin jumlah penduduknya kurang atau seperti apa, jadi agak sedikit lah, tetap mendominasi Sukamara. Oh ya, baik. Terkait dengan perkara cerai gugat ataupun perkara cerai talak yang sudah Bapak sampaikan tadi Pak, yang paling banyak nih perkaranya masuk di Pengadilan Agama Sukamara. Kira-kira Pak, kalau sahabat peradilan ingin mengajukan perkara, persyaratannya apa aja yang perlu dilengkapi Pak? Oh ya, karena kan jauh nih posisinya kita nih paling ujung kantornya ya. Supaya mempersiapkan lebih dulu. Benar. Kalau misalkan untuk khususnya kayak perkara cerai gugat ataupun cerai talak, yang jelas harus punya suami atau istri dulu.
Kalau misalkan nggak kayak Mbak Kiki kan nggak punya, Tiba-tiba ya nggak punya suami kan, nggak bisa cerai lah Mau maksudnya. ngajuin Iya, cerai kan ya siapa diterima yang ya? diajukan kan? Iya. Baik, Mungkin seperti itu. Mungkin untuk yang syaratnya kita cuma buku nikah asli, nanti buku nikah asli misalkan ada dua-duanya bisa dibawa dua-duanya, atau misalkan punya satu aja siapa yang ngajukan bisa. Kemudian nanti itu difotokopi buku nikah asli, fotokopi buku nikah, KTP juga. Kalau misalkan ada beda, biasanya kan di buku nikah itu beda nama ya. Iya. Misalkan di buku nikah nanti beda namanya, misalkan Muhammad Abidin misalkan. Nanti di KTP misalkan Abidin aja, tidak ada Muhammadnya. Nanti itu bisa dilampirkan sama KTP. Tapi kalau misalkan antara KTP dengan buku nikah sama saja, kita cuma perlu si buku nikah fotokopinya aja. Ya, kalau misalnya ada dua beda, yang beda takutnya nanti data kependudukannya kan biasanya beda tuh. Misalkan kalau misalkan orang menikah, yang namanya ada Muhammadnya, yang satunya nggak ada Muhammadnya, takutnya secara kependudukan nanti juga repot. Jadi kita nanti untuk di gugatannya pun memakai alias, mungkin seperti itu. Tapi untuk yang cerai gugat sama cerai talak sebenarnya sama aja, buku nikah sama KTP. Apabila ada perbedaan nama atau beda BIN atau seperti itu. Mungkin sudah itu saja Pak yang dibawa Pak. Iya, terkait dengan apa, ada surat pengantar atau mungkin surat apa yang perlu dibawa lainnya tidak ada Pak? Tidak ada untuk syarat itu, tapi nanti untuk yang itu kan kalau ngajukan kita bikin gugatan ya, gugatan. Kalau bikin gugatan sebenarnya kalau misalkan kita pihaknya ke pengadilan bisa aja langsung bisa bikin gugatan sendiri, misalkan bawa langsung dari rumah, atau bikin gugatan mandiri bisa. Kita ada di sini menyediakan pojok gugatan mandiri, atau melalui pos bakum. Nanti pos bakum itu kita ada petugas dari LBH ya? RBH ya Pak. Ya, LBH nanti kita bantukan di sana. Yang pihaknya bercerita mengenai kronologisnya nanti dibikinkan, baru diajukan ke kita. Oh, berarti sudah sangat memudahkan ya Pak di sini ya, sudah. Pokoknya sudah komplit. Itu gratis ya Pak ya untuk membuat surat gugatannya. Gratis. Oh, baik. Untuk cerai talak tadi persyaratannya sama juga ya Pak ya dengan cerai gugat. Cuma kalau cerai gugat memang istrinya yang mengajukan, kalau cerai talak suaminya yang mengajukan. Betul baik, sekali. Pak. Gimana Pak terkait dengan cerai gugat nih? Misalnya istrinya mendaftarkan perkara perceraian. Gimana kalau ketika dia menceritakan ditanya tentang alamat suami, tapi dia udah nggak tahu nih, entah suaminya mungkin udah bertahun-tahun hilang lah, nggak bisa dihubungi dan yang lain. Gimana terkait dengan alamat itu Pak? Terkait alamat, kalau misalkan para yang pihak yang ngajukan itu tidak mengetahui alamat suami, itu nanti diajukan yang namanya perkara goib. Perkara goib itu yang sudah tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia. Tapi nanti untuk tetap dalam surat gugatan itu kita tetap memasukkan alamat terakhir mereka kumpul bersamanya. Jadi biasanya kalau umumnya biasanya sudah 2 tahun, atau misalkan tidak ada kabar beritanya di mana orangnya, tidak tahu, sudah dicari juga. Jadi mungkin itu nanti diajukan perkara goib. Tetap bisa. Jangan khawatir misalkan alamat suami tidak ada tapi tidak bisa diajukan, tetap bisa. Tetap bisa ya, asal benar-benar misalkan sudah dicari kemana, sudah tanya misalkan keluarga tidak tahu juga kan. Jadi kita tetap bisa diajukan secara goib. Kalau alamat salah satu pihaknya goib itu kira-kira untuk proses pemanggilannya gimana Pak? Apakah kan nggak bisa nih dihubungi lewat telepon dan yang lainnya, gimana Pak jadinya Pak untuk biar dia tahu? Kalau untuk penggugatnya kan ke alamat biasa ya, penggugat ke alamat biasa. Tapi untuk tergugat atau termohonnya kita nanti umumkan lewat radio dan ditempel di papan pengumuman. Tapi ada juga kan sebagian misalkan di PA pengadilan agama lain mungkin lewat media massa misalkan seperti itu, tapi secara biaya kan mungkin akan lebih banyak lah. Tapi kita kalau untuk di pengadilan agama
Sukamara sendiri kita nanti umumkan sebanyak 2 kali lewat radio yang ada di tempat kita, maksudnya di Kabupaten Sukamara. Seperti Siapa itu. tahu ada keluarganya yang memang mendengar ya Pak iya. ya, jadi bisa memberitahu. Tadi Pak terkait dengan isbat nikah atau pengesahan nikah nih Pak. Iya. Kira-kira untuk persyaratan ketika para pihak ingin mengajukan perkara itu Pak? Isbat nikah. Ya, kalau isbat nikah yang kita perlukan cuma KTP. KTP kan kalau isbat nikah pasti dua-duanya kan, nggak mungkin kan isbat nikah yang satunya, kalau yang satunya sudah meninggal nanti bisa, kalau salah satunya meninggal juga bisa, tapi itu nanti jatuhnya ada kayak apakah anaknya nanti sebagai termohonnya seperti itu. Tapi untuk misalkan sama dua-duanya kita cuma perlu KTP, KTP pemohon 1 dan pemohon 2. Dan kalau misalkan nanti dia dari hasil perceraian, cerai misalnya di pengadilan, nanti melampirkan si akta cerainya, misalkan salah satu atau kedua belah pihaknya. Kan tadi isbat nikah itu kan pengesahan nikah, Iya. berarti dua-duanya memang sebelum mengajukan isbat nikah harus sudah menikah siri gitu iya, ya Pak? iya. Oh, Iya, syaratnya harus menikah siri dulu. Kalau misalkan tidak menikah siri ya tiba-tiba ke pengadilan kan mending langsung ke KUA aja kan. Iya, bener lain ranahnya ya Pak ya, iya. sudah berbeda. Iya. Baik. Kemudian untuk yang dispensasi kawin, karena kita tahu sendiri nih Pak nih, banyak tidak kita pungkiri banyak pergaulan-pergaulan di luar sana yang memang dirasa cukup di luar daripada yang seharusnya gitu. Nah, kira-kira untuk dispensasi kawin itu sendiri dilakukan dengan persyaratan yang gimana? Kalau dispensasi kawin kan yang di bawah umur ya maksudnya. Di bawah umur itu sekitar umur berapa Pak? Kalau sekarang laki-laki sama perempuan kan sama 19 tahun. Oh, 19 Jadi tahun. selama belum mencapai 19 tahun tapi ingin menikah, nanti orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi nikah. Orang tuanya ya Pak ya? Orang tuanya. Jadi kan nanti orang tuanya ngajukan, misalkan yang kurangnya salah satu pihak, misalkan yang perempuan misalkan, berarti kan orang tua perempuan. Tapi nanti bila misalkan dua-duanya kurang, bisa langsung digabung sama orang tua laki-laki, orang tua perempuan dan orang tua laki-lakinya. Secara persyaratan pun sama aja kayak mungkin secara umum KTP, buku nikah orang tuanya nanti karena kurang kan berarti kita perlu apa namanya? Keterangan. Iya, enggak akta kelahiran. Bahwa secara hitung-hitungan emang kurang. Nah, dan biasanya kalau misalkan kayak kurang kan itu biasanya ke KUA dulu kan, ke KUA dulu mereka, terus nanti kan KUA ada kayak penolakan pernikahan karena secara undang-undang pun misalkan kurang, masih di bawah umur gitu ya. Jadi nanti bawa aja surat keterangan dari KUA-nya untuk melengkapi persyaratannya. Terkait misalkan nanti ke depannya ada syarat-syarat yang diperlukan, nanti biasanya kalau persidangan dimintakan waktu persidangan bisa untuk menambahkan itunya, atau nanti waktu proses pendaftaran pun bisa diberitahukan seperti apa. Seperti itu. Pak, jadi terkait dengan perkara yang memang sudah ada tadi, ini pertanyaan seluruh pihak ini Pak. Terkait dengan biaya, apakah dari perkara-perkara yang memang berbeda tadi, biayanya juga berbeda atau sama Pak? Kalau untuk biaya kan secara biaya, pertama kalau perceraian ya, kalau perceraian itu kan kita melihat radius dulu. Kan kadang-kadang di sebagian masyarakat, kenapa saya ngajukan kemarin misalkan biayanya 600.000 misalkan, beda-beda, saya misalkan sampai 2 juta misalkan. Kalau itu namanya panjar biaya perkara. Panjar biaya perkara itu nanti misal kita kan ada hitung-hitungannya tuh. Baik. Misalkan kita ada punya sampai 6 radius 1, radius itu beda-beda tergantung jaraknya. Tergantung jarak wilayah yang sulit terjangkau, misalkan kayak ada Permata Kecubung kan misalkan jauh nih. Berarti kan Kuala Jelai yang perlu secara transport pun lebih mahal. Jadi hitung-hitungannya beda. Kalau untuk perkara cerai kan, cerai biasanya kita cerai gugat atau cerai talak itu sebenarnya hitungannya sama. Cuman kalau untuk hitungan penggugat itu kita
kali 5 ya. Maksudnya kali 5 itu misalkan penggugat, tergugat kan ada 2 nih. Iya. Yang penggugatnya, tergugatnya. Penggugatnya nanti kali 2. Tergugatnya nanti kali 3. Misalkan radius 1 100.000 misalkan. 100.000 berarti kan dikalinya kalikan 5. Itu kalau sama radius, tapi kalau misalkan beda, yang satu misalkan Sukamara, yang satu Jelai misalkan tuh nggak sama kan, maksudnya. Iya. Kadang missnya di situ. Kemarin saya alamat misalnya nih tetangga saya misalkan 600.000, tapi yang saya 2 juta misalkan. 2 juta, dia kenapa gitu sampai 2 ya? juta? Dia kan karena hitungannya radius, jadi beda-beda. Tapi secara rumus pengalian untuk panggilan tetap sama. Seperti jadi itu. Lokasi dari tempat tinggal suami itu juga mempengaruhi ya Pak sangat ya, jauhnya mempengaruhi, ya Pak ya. Siapa tahu kan itu tetanggaan tadi suaminya yang satu lebih jauh gitu ya. Atau yang satu misalkan di Jawa misalkan kan itu nanti beda lagi. Kita kan tergantung radius sana. Jadi mungkin lebih spesifik nanti kita bisa, makanya di meja 1 nanti kan ada rinciannya. Pokoknya jangan khawatir ada di kenapa ini kan, apakah kenal jadi mahal? Enggak ada, kita jangan sampai ada persepsi seperti itu ya Pak ya. Jangan ada sampai ini sudah benar-benar sesuai dengan yang ada, aturan yang ada. Baik Pak. Terkait tadi Bapak menyampaikan bahwa memang kan ada lokasi-lokasi yang memang jauh dan juga kadang ada nih Pak para pihak yang mungkin pekerjaannya sangat tidak memungkinkan untuk meluangkan waktu mengajukan perkara di pengadilan. Jadi ada yang sampai yang nunggu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun mau mengajukan cerai nggak jadi Pak, karena mungkin kesibukan yang ada. Jadi kira-kira adakah alternatif pendaftaran di pengadilan agama sendiri untuk memberikan kemudahan dalam proses pendaftaran itu Pak bagi para pihak? Untuk saat ini kan kita ada yang mengenal namanya ekord elektronik, secara elektronik. Jadi tapi ekord itu pertama untuk pengguna terdaftar itu seperti kayak advokat kan sekarang sudah diwajibkan. Kalau misalnya advokat pasti sudah ekord, karena kan mereka secara akun advokatnya kan sudah terdaftarkan di pengadilan seperti. Maksudnya tadi pendaftaran secara online gitu ya, Pak? Secara online, yang secara online. Jadi nanti secara online itu pertama kalau dia ada pengguna terdaftar itu ke pengacara kayak advokat, mereka kan beracara, karena sekarang sudah kalau advokat diwajibkan secara ekord itu tadi. Baik. Ya. Nanti ada juga yang pengguna lainnya itu yang orang awam nih, maksudnya orang awam bukan dari orang hukum ya. Orang hukum. Jadi bisa aja kita bantu untuk takutnya kan misalkan udah sibuk misalkan, sibuk kan di sini misalkan pekerja atau misalkan jauh nih, misalkan jauh bisa. Nanti itu bisa menghubungi, pertama bisa datang sendiri, ke pengadilan untuk bikin akun atau via kita PTSP online. Jadinya nanti kita sama admin kita dibantukan untuk bikin akun itunya. Tapi untuk secara proses sebenarnya itu untuk pertama tadi efisiensi waktu juga kan, efisiensi waktu ya, dan juga secara biaya itu lebih murah. Oh begitu Pak? Iya, beda lagi kalau panjer kan kita kan karena yang kalau untuk perkara normal untuk panggilan kan harus jurusita kita manggil nih. Kalau yang versi yang elektronik tadi, yang elektronik yang itu nanti kita pakai email. Jadi pertama dulu harus email dulu lah, punya email dulu. Soalnya kan sekarang kan ibaratnya karena sosial media sebagian besar pasti punya email kan. Pastilah, untuk daftar WhatsApp atau daftar yang lainnya pasti email. Jadi mungkin sebagian besar sudah punya email lah. Baik. Untuk itu. Tapi kadang sosialisasi kita kan orang-orang bisa nggak misalkan daftar nih kita tanpa kesini, misalkan kan kadang itu ya sosialisasi lah bahwa kita ada produk yang seperti itu untuk mengcover yang ada kesibukan atau misalkan tidak sempat waktu, mungkin seperti itu. Tapi itu untuk pemanggilannya aja. Tapi untuk sidangnya nanti kan tetap hadir ke sini. Tetap hadir ke sini ya Pak. Setidaknya sudah memudahkan dalam proses pendaftaran. Begitu. Jadi untuk para pihak yang mungkin masih bingung Pak untuk proses pendaftarannya melalui akun, mungkin seperti apa caranya, bisa menghubungi tadi PTSP online. Itu mengunjunginya di mana Pak? Nanti kita ada nomor WA, WhatsApp? dari WhatsApp. Baik. Ataupun
via website bisa, nanti iya. kita bantukan di situ, tapi nanti kita bantu untuk menghubungi admin kita selama jam kerja lah. Misalkan nanti konsultasi seperti itu, seperti apa pendaftarannya, nanti bisa kita arahkan ke sana. Nanti untuk nomor WA-nya ada 08 11 52 12 108. Mungkin nanti kita cantumkan di bawah sini atau boleh. di sini nanti boleh di mana-mana lah. Mungkin seperti itu. Iya, jadi supaya kalau ada sahabat peradilan yang masih bingung bisa nanya di situ ya Pak ya. Bisa nanya. Sangat memudahkan Pak. Berarti untuk persyaratannya tadi Pak hanya tinggal ketika sudah paham tinggal diupload melalui media sosial yang sudah tersedia ya Pak. Itu di aplikasi apa Pak kira-kira? Nanti kita kan kita arahkan ke aplikasinya kan, maksudnya kita bantu, kita arahkan lewat ada aplikasi Ecord namanya. Untuk persyaratan sama aja, sama aja. Tapi kan nanti kalau untuk Ecord kan uploadnya yang si fotokopiannya dulu kan, misalkan fotokopi buku nikahnya, kemudian fotokopi KTP-nya, mungkin seperti itu. Kalau untuk yang aslinya nanti dibawa aja waktu persidangan, kan nggak mungkin juga kan dikirimkan misalkan seperti itu. Jadi untuk syarat semuanya kita punya, apakah yang semua perkara bisa diekodkan tanpa terkecuali. Bukan hanya cerai gugat maupun cerai talak ya Pak ya. Yang lainnya bisa. Karena kan itu cuma ada opsi lain selain yang mungkin posisinya jauh, sangat jauh begitu. Dan secara kalau misalkan orang berpikir secara biaya kan siapa tahu kan lebih murah juga, lebih murah ya Pak ya. Baik. Sepertinya sudah sangat mencakupi semua pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh sahabat peradilan nih Pak terkait dengan pendaftaran perkara di pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Sukamara. Ini dikhususkan bagi masyarakat yang berada di Sukamara ya Pak ya. Mungkin masih banyak pertanyaan nih. Khususnya tadi tuh yang mungkin lokasinya jauh sekali, tidak berkesempatan untuk datang ke kantor pengadilan agama, bisa juga pendaftarannya melalui perkara Ecord melalui online. Tadi juga bisa menghubungi di 0811 5212 108. Mungkin Pak, ini episode perdana di tahun 2023 bisa membuka wawasan bagi para sahabat peradilan di luar sana yang punya banyak pertanyaan. Tapi untuk para sahabat peradilan yang masih punya banyak pertanyaan juga masih sama, boleh menghubungi di nomor WhatsApp layanan kantor yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin boleh saya ulang di 0811 5212 108. Entah itu terkait dengan pendaftaran perkara di pengadilan maupun tentang persyaratan-persyaratan lain yang mungkin dirasa masih belum begitu paham ya Pak ya. Konsultasi masalah hukum juga bisa. Maksudnya mau ngajukan apa, seperti apa, kita melayani untuk itu. Konsultasi secara hukum boleh, tentunya di jam kerja ya Pak ya. Baik sahabat peradilan, mungkin kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya terkait dengan topik-topik yang berbeda tentunya. Terima kasih banyak Bapak Adib sudah membagikan banyak informasi dan ilmu kepada kita semua sahabat peradilan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.